Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala marbahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Aku Tidak Mencintai Istriku, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih, and so just try keep up with me. Oke, kita beralih ke sudut pandang Amanda. Apa itu Mas Gala? Tunggu dulu. Itu bukannya Laura ya? Itu juga ada ibunya Mas Gala dan mereka tengah makan bersama. Apa-apaan ini? Maksudnya apa? Mereka makan bersama. Apakah itu artinya mereka sudah baikan? Aku menggeleng dan seketika muncul rasa benci di dalam diri ini. Apalagi yang mereka tengah akrab sekarang. Aku merasa tidak terima. Aku merasa dipermainkan. Ini tidak bisa untuk dibiarkan. Aku tidak akan rela jika mereka bahagia, apalagi mereka melupakan aku begitu saja. Tidak, ini semua tidak boleh terjadi. Mas Gala, aku tidak terima kalau kamu harus kembali dengan Laura. Mas Gala, kamu hanya akan menjadi milikku. Aku pastinya tidak akan membiarkan kalian bersatu kembali. Tangan ini mengepal dan menatap tajam ke arah mereka yang tengah makan bersama itu. Aku tersenyum menatap ke arah mereka. Lihat saja nanti. Akan aku buat perhitungan kepada kalian. Kalian tidak akan pernah bahagia, apalagi kamu, Laura. Lihat saja nanti. Setelah itu aku berusaha untuk menyembunyikan diri, karena yang aku lihat Mas Gala menatap ke arah sini. Sial. Pokoknya jangan sampai Mas Gala tahu kalau aku juga ada di sini. Bisa gawat dan akan bahaya nantinya. Apalagi sekarang Mas Gala seakan membenciku. Dia tidak mau mengenalku lagi. Apalagi ibunya itu yang meminta agar Mas Gala menjauhiku. Benar-benar menyebalkan. Dengan perasaan yang tentu saja masih sangat kesal, aku akhirnya keluar dari restoran ini sebelum aku kehilangan kendali dan akan berakibat fatal nantinya. Lihat saja nanti. Kalian akan menyesal karena telah melakukan ini semua kepadaku. Lihat saja. Aku apa kalian yang akan menang? Laura. Aku pastikan kamu tidak akan pernah bahagia, apalagi kembali dengan Mas Gala. Iya, setelah dari restoran aku langsung pergi ke rumahnya Sisi. Sesampainya di rumah Sisi, aku langsung melampiaskan segala emosi ini. Benar-benar brengsek. Kamu kenapa sih, Manda? Datang-datang ke rumahku langsung seperti ini. Masih waras kan? Sialan. Aku benar-benar benci. Aku langsung menghempaskan bokong ini ke sofa. Kepala ini juga seketika merasa pusing saat mengingat kejadian di restoran tadi. Mereka semua, ya, bisa benar-benar gila kalau terus seperti ini. Sebenarnya ada apa sih, Manda? Kenapa kamu seperti ini? Apa ada masalah? Tanya Sisi. Iya, ini masalah besar. Aku langsung mendengus kesal. Masalah besar apa? Sepertinya Sisi mulai heran kali ini. Ya, masalah besar. Karena tadi aku melihat Mas Gala kembali makan bersama Laura. Aku takut kalau mereka kembali lagi. Itulah yang aku takutkan. Masa mereka kembali, sedangkan aku merasa dibuang begitu saja. Jelas saja aku tidak akan rela dan tidak akan menerima semua ini. Dulunya aku yang dicintai oleh Mas Gala, tapi sekarang Mas Gala malah membenciku. Ini semua gara-gara Laura. Aku membenci perempuan itu. Maksudnya mereka kembali lagi begitu? Kalau itu aku juga masih tidak tahu. Tapi mereka terlihat sangat akrab. Bukannya mereka sudah bercerai ya? Apa akan merujuk lagi? Sudahlah. Bicara dengan kamu sama saja membuat kepalaku terasa semakin pusing. Loh. Kok aku sih? Aku hanya bertanya, lagian kamu yang datang ke sini. Kembali mendengus kesal, aku benar-benar kesal sekaligus marah kali ini. Yang aku tahu, mereka Mas Gala dan Laura itu telah bercerai. Hal yang membuatku senang,
karena ada kesempatan untuk bersama dengan Mas Gala lagi. Namun sekarang ini benar-benar sial. Terus sekarang kamu mau apa sebenarnya, Manda? Iya. Bukannya kamu tidak pernah serius ataupun tulus mencintai Gala ya? Bukannya kamu hanya ingin hartanya Gala saja ya? Ya, Gala pun sudah tahu itu. Jadi sangat mustahil kalau dia kembali dengan kamu. Ya, dan untuk kamu juga, Manda. Kan tidak cinta dengan Gala, lebih baik mencari yang lain sajalah. Jangan ganggu Gala lagi. Lebih baik hidup dengan tenang dan bahagia, tanpa menaruh dendam kepada orang lain. Ya, kalau itu sih saran aku. Kamu apa-apaan sih? Bicara seperti itu padahal aku ini teman kamu loh. Seharusnya kamu harus membela aku. Karena aku teman kamu, makanya dari itu aku ingin kamu berubah. Jangan seperti ini, Amanda. Nantinya akan jadi bumerang untuk kamu sendiri. Aku tidak peduli. Pokoknya Mas Gala harus menjadi milikku. Dasar keras kepala. Aku tidak peduli mau Sisi mengatakan apa tentangku. Karena saat ini aku hanya ingin Mas Gala itu menjadi milikku. Aku akui, awalnya aku memang mau menerima Mas Gala hanya karena apa yang dia punya. Bersama Mas Gala aku bisa mendapatkan segalanya yang aku mau. Bahkan saat Mas Gala menikah dengan Laura, aku sama sekali tidak masalah. Karena Mas Gala masih memberikan aku semua fasilitas yang bisa memenuhi apa yang aku inginkan. Kalau boleh jujur, dulu itu aku hanya ingin memanfaatkan Mas Gala saja. Tidak benar-benar tulus mencintainya. Kembali lagi aku hanya ingin memanfaatkannya saja. Bisa dibilang pada saat itu aku hanya menganggap Mas Gala itu hanya sebatas ATM di jalan untukku. Namun untuk sekarang, perasaan ini malah timbul penyesalan. Aku ternyata mencintai Mas Gala dan benar-benar merasa hancur saat ditinggalkan Mas Gala. Seharusnya aku tidak melakukan hal bodoh dengan membiarkan Mas Gala menikah dengan Laura. Itulah awal kehancuran diri ini. Makanya aku tidak akan membiarkan kalau Mas Gala kembali dengan Laura. Mas Gala harus menjadi milikku. Dan tidak boleh ada orang lain yang memiliki Mas Gala. Salah satunya adalah Laura. Amanda, aku tidak akan membiarkan ini semua terjadi, Sisi. Mas Gala hanya akan menjadi milikku. Sadar, Manda. Gala sudah tidak mau lagi dengan kamu. Kalau Mas Gala tidak mau lagi denganku, tidak masalah. Maka orang lain juga tidak bisa bersama Mas Gala. Maksud kamu apa? Kamu mau jangan melakukan hal gila lagi. Dulu kamu membuat Laura keguguran. Sekarang jangan sampai kamu melakukan hal yang sama. Tapi aku selamat kan? Aku tidak masuk penjara. Tapi Manda, tetap sudahlah Sisi. Kamu akan mendengarkan berita kemenanganku nanti. Terserah kamu sajalah. Intinya aku sudah mengingatkan kamu. Ya, aku sudah mendengar semua nasihat kamu. Tapi aku akan tetap melakukan apa yang aku mau. Aku pergi dulu. Setelah pulang dari rumahnya Sisi, aku langsung menelpon seseorang. Tentu saja ada yang aku rencanakan. Dan lihat saja nanti, aku yang akan berhasil dengan rencana ini. Halo? Aku minta bantuan dengan kamu. Tolong lakukan sesuatu untuk saya. Nanti kalian akan mendapatkan bayaran yang sangat mahal dari saya kalau rencana saya ini berhasil. Setelah itu aku pun mengatakan apa yang harus dia lakukan agar dia bisa menjalankan apa yang aku mau. Oke, baiklah. Nanti saya akan kirim fotonya. Saya mau ini berhasil. Jangan sampai gagal. Baik, Anda tenang saja. Semuanya akan berjalan seperti yang Anda mau. Aku pun lantas tersenyum. Laura, lihatlah apa yang akan aku lakukan. Selamat menikmati semuanya. Oke, kita beralih ke sudut pandang Laura. Mas Rizal, terima kasih atas tumpangannya ya. Aku merasa tidak enak selalu merepotkan Mas Rizal. Ucapku merasa tidak enak. Iya, kali ini aku berangkat ke butik dengan diantarkan oleh Mas Rizal. Entahlah, aku juga tidak tahu Mas Rizal kenapa tiba-tiba saja bisa di halaman apartemen. Namun walaupun bingung, adanya Mas Rizal dapat membantuku. Karena aku sedari tadi mencari taksi untuk pergi ke butik, tapi tidak ada. Untungnya ada Mas Rizal, jadi aku tidak telat. Karena seperti yang aku katakan tadi, kalau aku diantarkan oleh Mas Rizal, aku di sini tentunya tidak ingin telat datang ke butik. Makanya saat Mas Rizal menawari tumpangan, aku langsung mau. Walaupun butik ini milik Lydia, tapi sebagai pegawai di sini harus tahu aturan. Lydia memang sahabatku, tapi kalau di butik itu aku tetap kerja. Dan aku kerja mau memberikan yang terbaik dan harus profesional juga. Tidak mau membuat Lydia kecewa.
Sama-sama Laura. Jangan terus berterima kasih. Aku juga senang bisa membantu kamu. Tapi Mas, aku selalu merepotkan Mas Rizal. Tidak sekali dua kali seperti ini. Mas Rizal seperti selalu datang di saat yang tepat. Aku bicara apa adanya, dan memang seperti ini kenyataannya. Mas Rizal memang seakan selalu ada, yang seperti selalu tahu juga kalau aku tengah membutuhkan pertolongan. Rasanya tidak pernah bisa terhitung semua kebaikan yang Mas Rizal berikan kepadaku. Aku juga tidak bisa mungkin membalasnya. Tapi aku selalu mendoakan yang terbaik untuk Mas Rizal, untuk apapun yang dia lakukan. Tidak apa-apa Laura. Aku bahagia bisa membantu kamu. Sudah, lebih baik kamu masuk. Nanti Lydia marah lagi kalau kamu datangnya terlambat. Aku terkekeh mendengar hal itu. Memangnya Lydia pernah marah, Mas? Mas Rizal pun ikut terkekeh. Ya tentu saja bisa. Kamu tidak tahu saja kalau Lydia marah seperti apa. Dia sangat seram. Bisa-bisa dia berubah seperti singa. Ada-ada saja kamu, Mas. Itu adik kamu sendiri loh. Masa dikatakan seperti itu? Iya, bercanda Laura. Sana masuk dan semangat kerjanya ya. Iya Mas, sekali lagi terima kasih ya. Mas Rizal juga hati-hati di jalan. Iya Laura. Setelah itu aku pun mulai melangkahkan kaki untuk masuk ke dalam butik. Oh iya, bicara tentang Mas Rizal, bisa dibilang aku lebih akrab dengan Mas Rizal karena dia juga kakaknya Lydia yang banyak membantuku. Cara bicara dengan Mas Rizal pun sudah tidak seformal dulu dan lebih santai saja sekarang. Mas Rizal yang memintanya seperti itu, dan aku pun juga mengiyakan saja. Karena kalau boleh jujur, aku jadi merasa punya kakak sejak kenal dengan Mas Rizal. Aku masuk ke dalam butik dan sepertinya Mas Rizal pun sudah pergi dari butik ini. Di butik ini ternyata Lydia sudah datang. Lydia pun langsung menghampiriku yang kali ini sedikit datang terlambat. Lid, aku minta maaf ya sedikit terlambat, ucapku ketika Lydia sudah berada di hadapanku. Gak apa-apa. Cari taksi susah ya? Iya susah banget. Aku juga gak tahu kenapa. Tapi untungnya ada Mas Rizal. Dia yang mengantarkan aku ke butik. Kalau tidak ada Mas Rizal, mungkin aku belum sampai ke sini. Aku memberitahu begitu baik kakaknya itu yang selalu membantuku. Bang Rizal, kok bisa sih? Tanya Lydia kali ini. Dia terlihat sangat kaget saat mendengar apa yang aku ceritakan. Iya, kenapa sih? Ada yang aneh ya? Lydia pun sejenak terdiam, tapi setelah itu malah tersenyum. Enggak kok, enggak ada yang aneh, tapi hanya bingung saja. Bingung kenapa? Bang Rizal itu tidak biasa perhatian seperti itu dengan seseorang. Bahkan dia cenderung cuek. Tapi dengan kamu kok beda ya? Ya mungkin karena aku sahabat kamu, makanya Mas Rizal menganggap aku adiknya mungkin. Yakin hanya adik? Lydia malah bertanya seperti itu. Apa sih Lid? Aku gak ngerti loh. Memang tidak mengerti apa yang Lydia katakan. Gak apa-apa kok, jangan dipikirkan. Aku hanya bercanda. Aneh banget. Walaupun masih bingung dengan apa yang dikatakan Lydia, tapi aku mencoba untuk tidak membahasnya. Oh iya, Ra, Bang Rizal kok bisa ada di depan apartemen ya? Terus mengantarkan kamu ke sini. Kali ini aku yang diam. Aku gak tahu, aku lupa tanya dengan Mas Rizal. Karena saking takutnya terlambat, makanya aku sampai lupa bertanya dengan Mas Rizal. Kamu polos banget sih, Ra. Masa seperti itu lupa ditanyakan? Ya bagaimana lagi, memang lupa. Kan Mas Rizal tidak ada niat untuk berbuat jahat juga. Iya deh ya, cukup bahas Bang Rizal lah. Lebih baik kita kerja sekarang. Siap Ibu Bos. Hingga waktu terus berlalu dan sekarang sudah masuk waktu makan siang. Pekerjaan pun sudah mulai selesai dan tinggal sedikit saja lagi. Ra, kita makan siang di luar yuk, ajaknya. Ayo, kebetulan aku sudah lapar juga. Ya sudah yuk, kita berangkat. Ayo. Aku pun bangkit dari duduk dan mengikuti Lydia untuk keluar dari butik ini. Hingga tidak berselang lama akhirnya kita sampai di salah satu kafe yang cukup dekat dengan butiknya Lydia. Oh iya Ra, mau pesan apa? Apa aja deh, samain dengan kamu aja. Oke, kalau seperti itu aku pesan dulu ya. Lydia memanggil pelayan dan langsung memesan makanan. Ya Ra, kemarin bukannya kamu bertemu dengan Gala ya? Terus bagaimana jadinya? Tanya Lydia kali ini. Bukan hanya dengan Mas Gala sih, tapi dengan ibunya juga. Memang kemarin seperti itu.
Aku bertemu ibunya Mas Gala juga. Terus, Gala melakukan apa bertemu dengan kamu? Tanya Lydia lagi. Enggak ada apa-apa sih. Mas Gala hanya minta maaf denganku. Dan dia juga mau pamitan. Pamitan? Kemana? Mas Gala kalau tidak salah itu mau pindah ke Kalimantan. Makanya dia minta maaf. Aku sudah memaafkan Mas Gala dan sudah melupakan semuanya. Katanya Mas Gala dan ibu mereka akan memulai hidup baru di sana. Begitu ya. Hebat sih ibunya Gala. Beliau bisa mengubah Gala menjadi lebih baik lagi. Iya, beliau memang ibu yang baik. Aku juga bangga dengan ibu. Karena saking asyiknya bicara dengan Lydia hingga tidak terasa makanan yang kita pesan pun datang. Kita berdua pun setelah itu menikmati makan siang bersama. Setelah selesai makan siang, Lydia pun mengajakku untuk kembali ke butik. Aku berjalan menuju motornya Lydia yang ada di seberang jalan. Hingga tanpa ada disadari, ada motor yang lain yang menuju kencang ke arahku. Laura, awas! Suara itu terdengar dan sangat keras. Hingga detik berikutnya aku merasakan tubuh ini didorong dan tidak berselang lama juga. Terjadi benturan yang sangat keras. Sejenak aku diam dan akhirnya tersadar. Aku pun melihat ke arah orang yang menolongku tadi. Tapi aku dikagetkan ternyata Mas Gala yang menolongku. Bukan hanya itu saja, Mas Gala tergeletak tidak berdaya di jalan dengan bersimbah darah. Mas Gala. Seketika tubuh ini merasa lemas saat melihat Mas Gala seperti itu. Laura, sebenarnya apa yang terjadi? Bagaimana kondisinya Gala? Tanya ibu yang baru saja datang ke rumah sakit. Iya, sekarang kita sudah berada di rumah sakit. Kejadian beberapa jam yang lalu membuatku seketika tidak berdaya. Semuanya terjadi begitu saja, hingga menyebabkan Mas Gala ada di rumah sakit ini. Setelah Mas Gala menolongku tadi, aku pun langsung berteriak meminta pertolongan. Bersyukur banyak orang yang datang, serta banyak yang membantu agar Mas Gala dibawa ke rumah sakit. Namun hingga sampai saat ini, aku tidak tahu bagaimana kondisinya Mas Gala. Dia terluka sangat parah sebab menolongku dari motor yang hendak menabrak itu. Aku takut, tapi aku selalu berharap agar Mas Gala baik-baik saja. Laura, jawab ibu, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Gala bisa seperti ini? Bu, aku minta maaf. Karena gara-gara menyelamatkan aku, Mas Gala jadi seperti ini. Sekali lagi maaf, Bu. Tangis ini pun pecah, dan ibu langsung memelukku dengan erat. Walaupun pernah dikecewakan oleh Mas Gala, tapi tentunya aku tidak akan pernah mau melihat Mas Gala seperti ini. Aku ingin Mas Gala baik-baik saja. Ra, kamu jangan menyalahkan diri kamu sendiri seperti ini. Gala juga pasti ingin menyelamatkan kamu. Dan sekarang kita hanya bisa berdoa agar semuanya baik-baik saja. Kali ini Lydia yang bicara. Dia memang ikut ke rumah sakit, karena memang kejadiannya itu setelah kita menikmati makan siang. Apa yang dikatakan temanmu itu benar, Laura. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Kamu tenang dulu ya. Baru setelah itu cerita ke ibu. Kamu jangan panik seperti ini. Karena kalau kamu panik, itu sama sekali tidak menyelesaikan masalah. Paham? Aku dapat merasakan usapan lembut di punggung ini yang dilakukan oleh ibu. Iya, Bu. Menarik nafas selalu mengembuskan secara perlahan, mencoba untuk mengurangi rasa sesak di dada ini dan rasa tidak nyaman yang dari tadi aku rasakan. Astagfirullah. Iya. Sekarang aku jauh lebih tenang dan mulai menceritakan semuanya dengan ibu. Bu, jadi seperti ini ceritanya. Mas Gala, aku lantas mulai menceritakan semuanya kenapa bisa Mas Gala sekarang ada di rumah sakit dengan kondisi yang tentu saja sangat memprihatinkan. Aku juga sebenarnya tidak tahu kenapa tiba-tiba ada Mas Gala di sana, karena aku sendiri juga baru saja selesai makan siang dan ingin kembali ke butik bersama Lydia. Namun motor datang begitu saja, seolah memang ingin mencelakaiku. Namun di sana Mas Gala datang hingga dia yang kenapa-napa. Aku juga tidak tahu, Bu. Motor itu menuju dan melaju dengan sangat kencang, dan Mas Gala,
Rasanya aku tidak sanggup untuk melanjutkan itu semua, karena kembali teringat hal itu lagi, yang seketika membuat tubuh ini terasa melemah. Bu, sekali lagi maafkan aku ya, karena aku segala jadi seperti ini. Laura, sudah. Jangan menyalahkan diri kamu sendiri. Apa yang Gala lakukan sudah benar. Dia menyelamatkan kamu. Bu, Laura, asal kamu tahu, jadi tadi selama di rumah, Gala selalu kepikiran kamu. Katanya perasaannya tidak enak. Dia sebenarnya ingin bertemu kamu lagi, tapi takut kalau kamu tidak mau. Hingga akhirnya dia izin keluar untuk membeli makanan. Dan mungkin saat itu dia melihat kamu, makanya dia langsung menolong kamu. Rasa bersalah Gala terlalu besar terhadap kamu, Laura. Walaupun kamu sudah memaafkannya, tapi tetap saja dia masih kepikiran. Ibu sedih semua ini terjadi, tapi sekarang kita hanya bisa berdoa agar semuanya baik-baik saja. Gala tidak kenapa-napa. Aku hanya bisa mengangguk. Aku pun punya harapan seperti itu. Tapi hingga sampai saat ini, aku sendiri belum tahu bagaimana kondisinya Mas Gala. Apakah dia baik-baik saja atau tidak? Kenapa dokter lama sekali sih? Mas Gala sebenarnya kenapa? Kecelakaan yang menimpa Mas Gala parah dan mengharuskan Mas Gala masuk ke ruang ICU. Di dalam memang dokter lagi berusaha untuk menyelamatkan Mas Gala. Tapi di sini aku tidak bisa membohongi diri ini. Aku takut dan berbagai pikiran buruk ada di dalam kepala ini. Sabar, kamu jangan panik seperti ini. Kasihan ibunya Gala juga, ucap Lydia. Aku kembali mengembuskan nafas sembari menunggu dokter keluar dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi dengan Mas Gala. Ya Allah, tolong selamatkan Mas Gala. Hamba tidak sanggup jika sampai dia kenapa-napa. Kasihan ibu, karena bagaimanapun mereka pernah menjadi bagian dari hidupku. Hingga waktu terus berlalu dan akhirnya dokter keluar dari ruang ICU. Dokter pun menghampiri kami yang memang sedari tadi sudah menunggu. Bagaimana keadaan anak saya, Dok? Tanya ibu. Walaupun terlihat tenang, tapi aku tahu apa yang dirasakan oleh ibu. Pastilah tidak mudah, dan rasa khawatir itu tidak akan bisa dibohongi. Di sini ada yang namanya Laura. Pasien ingin bertemu. Karena sedari tadi hanya nama itu yang disebutkan oleh pasien. Saya Laura, Dok. Jadi bagaimana, Dok? Aku sebenarnya cukup kaget mendengar apa yang dikatakan oleh dokter itu. Bisa ikut saya ke dalam? Karena pasien ingin bertemu. Aku pun menatap ke arah ibu, dan ibu langsung mengangguk. Tanda setuju kalau aku yang masuk ke dalam. Aku masuk dulu ya, Bu. Iya, Nak. Aku pun mengikuti dokter untuk masuk ke dalam ruang ICU itu. Tentunya dengan menggunakan pakaian yang sudah diberikan pihak rumah sakit ini. Aku sudah masuk ke dalam dan melihat Mas Gala yang tidak berdaya. Ada banyak alat yang ditempelkan di tubuhnya Mas Gala. Hal itu membuatku tidak tega. Mas, panggilku. Laura. Suara Mas Gala juga terdengar sangat lirih. Iya, Mas. Ini aku. Aku mau berterima kasih karena kamu sudah menolongku. Kamu sudah berbaik hati, dan kalau tidak ada kamu, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan diriku. Sekali lagi terima kasih. Aku bahagia bisa menolong kamu, Laura. Semoga dengan hal ini dapat menembus semua kesalahanku padamu. Mas, aku sudah memaafkan kamu, jadi tidak perlu mengingat hal itu. Sekarang aku hanya ingin kamu sembuh. Ibu menunggu di luar. Namun Mas Gala malah menggeleng. Kalaupun aku pergi sekarang, aku ikhlas, Cora. Setidaknya aku bisa melakukan kebaikan untuk kamu. Mas, jangan bicara seperti itu, karena aku yakin kamu pasti akan sembuh. Laura, setelah ini kamu harus lebih bahagia ya. Aku selalu berdoa untuk kebaikan kamu. Dan suatu saat kamu
kamu bisa menemukan laki-laki yang lebih baik daripada aku. Laki-laki yang sayang, cinta dengan kamu. Mas, aku bahagia bisa mengenal kamu. Kamu perempuan yang baik. Kamu tulus. Dan pasti banyak di luar sana yang menunggu kamu. Mas, aku tidak sanggup bicara apa-apa lagi. Mas Gala bicara seperti itu seketika membuatku terdiam. Maafkan aku, Laura. Aku dulu pernah menyakiti kamu. Aku tidak bisa menjadi suami yang baik untuk kamu. Setelah ini, kamu harus janji denganku kalau kamu harus bahagia dan menemukan kebahagiaan kamu sendiri. Terima kasih. Namun setelah itu, Mas Gala malah terlihat memejamkan matanya. Kondisi Mas Gala pun terlihat sangat melemah. Dokter, tolong. Aku langsung berteriak memanggil dokter. Aku benar-benar takut sekarang kalau terjadi sesuatu terhadap Mas Gala. Saya akan memeriksa pasien. Mohon tunggu di luar. Iya, Dok. Sesampainya di luar aku langsung memeluk ibu. Bu, Mas Gala. Walaupun pernah dikecewakan, tapi saat dia pergi aku pun merasakan kesedihan. Apalagi kalau mengingat dia pergi karena sudah menyelamatkanku. Aku tentunya tidak akan pernah melupakan semuanya. Aku sudah memaafkan dan tidak ada masalah lagi di antara kita. Bahkan Mas Gala sudah membayarnya dengan mengorbankan nyawanya untukku. Aku berterima kasih. Tapi aku juga merasa kehilangan. Terima kasih ya, Mas. Kamu sudah menolongku. Aku sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan diriku kalau saja kamu tidak ada. Mungkin sekarang aku yang telah meninggalkan dunia ini. Mas Gala, kamu orang yang baik dan kamu telah menunjukkan itu semua. Aku juga tidak akan pernah melupakan semuanya. Semua kebaikan yang telah kamu lakukan untukku. Sekali lagi terima kasih, Mas. Doaku selalu ada untuk kamu. Yang tenang di sana. Aku yakin kamu sudah bahagia. Aku mengusap air mata yang dari tadi memang jatuh membasahi pipi. Dada ini sangat merasakan sesak. Bahkan aku memukul dada ini agar rasa sesak di dalam dada ini berkurang. Karena walau bagaimanapun, Mas Gala pernah menjadi bagian dari hidupku ini. Sekali lagi aku ingin mengatakan kalau aku kehilangan. Rintik hujan membasahi tanah dan gerimis yang melanda hari seperti sebagai tanda ada kesedihan yang mendalam di dalam hati ini. Aku mencoba tersenyum saat menatap gundukan tanah yang masih basah itu. Di batu nisan itu juga bertuliskan nama Mas Gala, yang menandakan kalau dia telah pergi untuk selamanya dari dunia ini. Selamat jalan, Mas, ucapku dengan lirih. Iya, Mas Gala telah pergi untuk selamanya. Kemarin dokter mengatakan kalau Mas Gala sudah tidak ada. Setelah bertemu dan bicara denganku kemarin, kondisinya Mas Gala langsung melemah. Setelah itu, tidak berselang lama, Mas Gala dinyatakan sudah tidak ada. Kalau boleh jujur, aku sangat terpukul dengan semua ini. Mas Gala begitu cepat untuk pergi, dan dengan cara seperti ini. Di sini aku tidak bisa melupakan semua kebaikannya Mas Gala, karena dialah yang telah menolongku dari maut. Beribu terima kasih aku ucapkan dengan Mas Gala. Ra, kita pulang saja ya. Ini sudah mau gelap. Kamu juga butuh istirahat, ucap Lydia seraya mengusap punggung ini. Iya Laura, kita pulang saja ya. Ini sudah mau gelap. Dan benar apa yang dikatakan oleh Lydia.
kamu itu butuh istirahat. Dan kondisi kamu jauh dari kata baik-baik saja. Mas Rizal pun ikut bicara karena mereka ikut menemani saat pemakaman Mas Gala. Iya. Tapi aku mau bertemu dengan ibu ya. Atau aku mau menemani ibu untuk malam ini. Kasihan. Aku tidak tega melihat beliau sedih seperti sekarang ini. Ibu memang tidak ada di sini dan sudah pulang ke rumah. Karena saat proses pemakaman Mas Gala tadi, ibu tiba-tiba saja pingsan. Yang aku lihat ibu sangat terpukul dengan kepergiannya Mas Gala. Oke, kita ke rumah ibunya Gala. Aku juga ikut ya. Aku ingin menemani kalian, ucap Lydia lagi. Iya, Lid. Ayo, pergi dari sini. Biar aku yang mengantarkan. Karena ada hal yang ingin aku bicarakan juga di sana. Ucap Mas Rizal kali ini. Hal yang ingin dibicarakan. Apa? Ingin bicara apa, Bang? Apa ada masalah? Tanya Lydia. Nanti saja kita bahas. Intinya sekarang kita pergi dari sini dulu. Iya. Akhirnya aku dan Lydia mengikuti Mas Rizal untuk pergi dari tempat pemakaman ini. Sesampainya di rumah yang dulu aku dan Mas Gala tempati, aku langsung saja masuk. Aku mencari keberadaannya ibu yang ternyata ada di kamar. Bu, panggilku seraya mendekatiku. Ibu menatap ke arahku dan tersenyum tipis. Sontak saja hal itu aku langsung memeluk ibu dengan erat. Bu, aku minta maaf ya. Gara-gara aku Mas Gala jadi pergi seperti ini. Ibu jadi kehilangan Mas Gala. Sekali lagi maafkan aku, Bu. Selain merasakan kehilangan dan merasakan berutang nyawa, di sisi lain aku juga merasa bersalah dengan ibu. Karena ibu harus kehilangan anaknya. Ibu membalas pelukanku dengan erat. Hanya ada keheningan saat ini di antara kita. Tapi aku tahu kalau hatinya ibu sangat sedih saat ini. Aku sayang dengan ibu. Tentunya aku sangat tidak mau kalau harus melihat ibu yang hancur seperti ini. Bu, aku juga tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semuanya terasa sangat menyedihkan. Dan air mata ini kembali jatuh membasahi pipi. Laura, kamu tidak perlu minta maaf. Karena ini memang bukan salah kamu. Semuanya sudah takdir. Dan kalau sudah merasa tenang di sana, Bu, ibu hanya sedih karena kehilangan Gala secepat ini. Tapi ibu sudah ikhlas kok. Anak ibu pergi dengan nama yang baik, menyelamatkan kamu. Iya, Bu, tapi ibu jangan sedih lagi ya. Ibu itu masih punya aku yang akan selalu ada untuk ibu. Iya, Nak. Ibu tahu itu. Dan Gala, dia akan merasa bahagia jika melihat kamu bahagia. Iya, Bu. Kembali lagi aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Aku pun kembali memeluk ibu dengan erat. Hingga cukup lama kami berpelukan dan akhirnya saling melepaskan. Bu, apa sudah makan? Tanyaku dan ibu hanya menggeleng sebagai jawaban. Aku ambilkan makanan ya. Ibu harus makan biar tidak sakit. Karena Mas Gala juga tidak mau kalau melihat ibu sedih ataupun kenapa-napa. Iya, Nak, tapi kamu harus makan juga ya. Nanti setelah ibu makan aku juga makan kok. Oh ya, di sini aku juga mengatakan dengan ibu kalau aku akan menginap di sini. Bukan hanya aku sih, tapi Lydia juga. Ibu pun setuju dengan semua ini. Aku pergi ke dapur karena ingin mengambil makanan untuk ibu. Lantas setelah makanan telah diambil, aku kembali ke kamarnya ibu dan mulai menyuapi ibu. Makan ya, Bu, biar ada tenaganya. Iya, Nak. Ibu juga mau berterima kasih dengan kamu karena selalu ada untuk ibu. Bahkan di saat seperti ini kamu yang menemani ibu. Bu, kan sudah aku katakan kalau ibu itu adalah ibu aku sendiri. Sebagai seorang anak tentunya aku tidak mau kalau sampai ibu sedih. Aku sayang dengan ibu dan tidak ingin ibu sedih seperti ini. Jangan pikirkan yang macam-macam lagi ya.
Lebih baik makan, dan setelah itu ibu istirahat. Aku akan ada di sini untuk menemani ibu. Iya, Laura. Aku mulai menyuapi ibu dan alhamdulillahnya ibu makan dengan sangat lahap. Hingga akhirnya makanan yang ada di piring pun habis. Alhamdulillah, setelah ini langsung istirahat ya, Bu. Iya, tapi kamu jangan lupa makan ya. Ajak teman kamu makan juga. Ibu tahu kalian pasti lelah. Iya, Bu. Kalau begitu aku keluar dulu ya. Iya. Aku keluar dari kamar dan setelah itu menuju dapur. Ternyata Mas Rizal dan Lydia juga ada di sini. Mas Rizal, Lydia, aku mengambil mereka. Iya, Laura, sini deh. Katanya ada hal yang ingin Bang Rizal katakan. Oh ya, ibunya Gala mana? Lydia menatapku. Aku minta ibu untuk istirahat. Kasihan beliau. Oh ya, Mas Rizal mau bicara apa sih? Aku jadi penasaran. Mas Rizal bahkan terdengar menghela nafasnya. Ini semua tentang kecelakaan itu, Laura. Iya, Mas. Kenapa memangnya? Aku masih tidak paham. Laura, aku merasakan kecelakaan itu ada hal yang ganjal. Jadi aku sudah lapor polisi dan meminta beberapa orang untuk mencari tahu semua ini. Hal yang ganjal, Mas? Iya. Seperti ada yang sengaja ingin membuat kamu celaka. Tapi Gala malah yang jadi korbannya. Aku seketika diam. Ada yang sengaja membuatku celaka. Siapa orang jahat itu? Laura, aku seketika menoleh saat mendengar nama ini dipanggil. Mas Rizal, ada apa? Sekarang aku tengah berada di butik seperti biasa aku kerja. Namun Mas Rizal yang datang ke sini. Iya. Hari terus berlalu, kini sudah terhitung sebulan Mas Gala pergi meninggalkan kita semua. Aku sendiri masih sering ke rumah untuk menemui ibu, atau tidak jarang juga menemani ibu. Karena aku juga tidak tega kalau melihat ibu sendirian. Apalagi pada saat itu kondisi ibu bisa dibilang tidak baik. Walaupun beliau selalu mengatakan ikhlas dengan kepergiannya Mas Gala, tapi tetap saja kesedihan pun tidak bisa beliau sembunyikan. Namun sekarang kondisi ibu sudah mulai membaik. Senyuman yang sempat hilang kini sudah mulai kembali lagi. Aku juga selalu berharap agar ibu bisa selalu bahagia tanpa ada kesedihan lagi. Oh ya, kembali lagi ke Mas Rizal. Sebenarnya bukan hal yang aneh saat Mas Rizal datang ke butik ini. Namun untuk kali ini, entahlah, aku seperti merasakan ada hal lain dari kedatangan Mas Rizal ini. Laura, boleh aku bicara sama kamu? Tanya Mas Rizal seraya menatap ke arahku. Boleh, Mas. Memangnya mau bicara apa? Kali ini aku bertanya dan mempersilahkan Mas Rizal untuk duduk juga. Karena kalau bicara enaknya duduk. Ini tentang kecelakaan yang menimpa Gala waktu itu. Mas Rizal pun mulai menjelaskan semuanya. Aku diam. Iya. Sebulan yang lalu Mas Rizal memang mengatakan kalau dia ingin mencari tahu apa yang menyebabkan kecelakaan itu terjadi. Karena Mas Rizal mempunyai feeling kalau itu semua ada yang merencanakan. Aku sendiri ikut saja apa yang dikatakan oleh Mas Rizal. Bagaimana baiknya dan bila semuanya jelas, aku ikut bahagia. Jadi bagaimana, Mas? Tanyaku lagi. Aku juga seketika penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah benar semua ini ada dalang di baliknya? Sebulan Mas Rizal mencari tahu hal ini. Akhirnya semuanya terungkap. Sekarang aku hanya perlu mendengarkan apa yang Mas Rizal jelaskan. Tapi kamu janji dulu denganku. Kalau kamu tahu semua ini, kamu harus sabar dan jangan terbawa emosi. Iya, Mas. Aku menatap Mas Rizal dan menanti penjelasan dari Mas Rizal. Kamu tentunya masih ingat dengan Amanda, kan? Mas Rizal malah bertanya seperti itu. Amanda. Tentu saja aku tidak dapat melupakan perempuan itu. Perempuan yang membuat rumah tanggaku dan Mas Gala hancur. Dan orang lain yang telah membuatku kehilangan janin yang ada di kandungan ini. Mas, mana mungkin aku melupakan itu semua? Ada apa dengan dia, Mas? Mas Rizal, kenapa jadi membahas tentang Amanda ya?
Jadi dia yang membuat ini semua, Laura? Hah? Dia? Jelaskan dengan aku, Mas. Aku masih tidak mengerti dengan apa yang Mas Rizal katakan. Amanda? Dia? Mas Rizal terdengar menghela nafasnya seperti sangat berat mengatakan itu semua. Mas, ceritakan kepadaku sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Tentunya Amanda tidak ingin Gala yang mendapatkan ini semua. Dia cinta dengan Gala. Jadi tidak mungkin Gala yang menjadi target utamanya. Terus maksudnya aku yang menjadi targetnya, Mas? Mas Rizal pun mengangguk. Aku menggeleng, aku tidak habis pikir kenapa dia tega sekali denganku. Jadi Amanda ingin membunuhku. Mas, aku... Laura, memang kamu yang menjadi target utamanya. Tapi takdir membuat Gala menyelamatkan kamu. Jadi Gala yang harus menjadi korban atas apa yang Amanda lakukan. Dia tega sekali, Mas. Aku tidak menyangka ada orang tega seperti itu. Iya, aku juga tidak habis pikir keselamatan orang lain menjadi taruhannya. Terus bagaimana keadaannya Amanda saat ini, Mas? Iya, apakah Amanda ditahan atau apa? Dia ada di penjara sekarang. Semuanya sudah diurus dan kemarin Amanda ditangkap. Maaf, aku baru mengatakan ini semua. Tidak enak menjelaskan lewat telepon. Makanya aku datang ke sini. Iya, Mas. Terima kasih ya sudah memberikan informasi ini. Sama-sama, Laura. Aku merasa lega saat mengetahui Amanda berada di dalam penjara sekarang. Mungkin dengan cara ini dia bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Tapi Mas, ini semua harus dijelaskan dengan ibunya Mas Gala. Karena bagaimanapun beliau harus tahu tentang semua ini. Iya, kamu benar. Apa sekarang saja kita memberitahunya? Boleh, Mas. Oke. Sekarang aku yang akan mengantarkan kamu ya. Apa tidak mengganggu Mas Rizal? Sama sekali tidak, Laura. Ayo, kita berangkat. Oke. Tapi sebelum itu aku izin dengan Lydia dulu ya. Nanti dia malah mencari lagi. Iya. Aku bangkit dari duduk dan langsung minta izin dengan Lydia untuk ke rumah ibu. Lydia pun mengizinkannya. Seperti yang dikatakan tadi, kalau aku berangkat bersama Mas Rizal. Hingga butuh waktu 30 menit akhirnya sampai di rumah ibu. Ibu pun mempersilahkan kita masuk dan juga mempersilahkan kita duduk. Ibu senang akhirnya kalian bisa kesini, ucap ibu seraya menatapku dan Mas Rizal secara bergantian. Iya, Bu. Bagaimana kabar ibu hari ini? Tanya aku. Baik kok, ibu sudah baik-baik saja, tidak perlu khawatir ya, jawab ibu dengan senyuman. Alhamdulillah, syukurlah kalau seperti itu. Aku bahagia mendengarnya. Kalian tunggu di sini ya, biar ibu buatkan minuman. Kebetulan bibi lagi keluar. Nanti saja, Bu. Sekarang ada hal yang ingin kita sampaikan lebih dulu. Aku langsung menahan ibu ketika hendak pergi ke dapur. Kembali lagi ibu duduk di hadapanku dan Mas Rizal. Menyampaikan apa? Apakah itu hal yang sangat penting? Iya, Bu, ada hal yang ingin kita jelaskan dengan ibu. Ini menyangkut Mas Gala. Iya, bicarakan saja dengan ibu. Insya Allah ibu akan mendengarnya. Kali ini aku menghela nafas. Entahlah, aku merasakan sangat berat untuk mengatakan ini semua. Karena di sini aku takut kalau ibu akan kembali sedih mendengar semuanya. Bersangkutan dengan Mas Gala tentu saja membuat ibu sakit. Sebulan yang lalu, ibu masih ingat kan kalau Mas Rizal akan menyelidiki semuanya? Ibu kali ini hanya diam seraya menyimak semuanya. Jadi tante, saya ingin mengatakan kalau saya sudah menemukan dalang di balik semua ini. Siapa yang melakukan ini semua? Mas Rizal mulai menjelaskan semuanya. Siapa? Hanya itu yang dapat ibu katakan. Pelakunya adalah Amanda, tante. Dia yang menyebabkan ini semua terjadi. Amanda? Ibu memastikan. Iya, tante. Amanda yang melakukan ini semua. Mas Rizal mulai menjelaskan semuanya dan ibu hanya diam menyimak semuanya. Di sini aku hanya bisa menatap ibu. Aku takutnya terjadi sesuatu dengan ibu. Bu, apakah baik-baik saja? Aku menggenggam tangan ibu untuk menguatkan. Iya, nak.
Ibu baik-baik saja. Kuat ya, Bu. Karena kata Mas Rizal, Amanda sudah ada di penjara. Di penjara? Iya, Bu. Jadi tidak perlu khawatir lagi ya. Dia sudah membayar apa yang telah dilakukan. Ibu pun kembali diam. Namun detik berikutnya ibu menatapku. Ibu mau ke kantor polisi. Ibu mau melihat Amanda. Tapi Bu, bukan apa-apa. Hanya saja aku khawatir dengan ibu. Ibu tidak apa-apa. Ibu hanya ingin bertemu dengan Amanda. Apakah bisa? Baik Tante, saya akan membawa Tante ke kantor polisi untuk bertemu dengan Amanda. Ya. Semoga saja semuanya baik-baik saja. Bu, yakin ingin bertemu dengan Amanda? Tanyaku kembali memastikan. Iya, sekarang kita sudah berada di kantor polisi. Seperti yang dikatakan ibu tadi kalau beliau ingin bertemu dengan Amanda. Iya Laura, ibu yakin kok. Ibu ingin bertemu dengan Amanda. Ibu ingin bicara dengan dia atas semua masalah yang terjadi ini. Ibu hanya ingin bicara itu saja. Tidak ada yang lebih. Kamu tidak perlu khawatir ya. Ibu pasti akan baik-baik saja. Iya Bu. Sudah, kalau seperti itu kita masuk saja ya. Kali ini aku hanya bisa menurut dengan ibu. Akan tetapi aku yakin kok kalau ibu itu akan baik-baik saja. Ibu itu perempuan yang kuat. Dan tentang Mas Gala, dia juga pasti sudah tenang di sana. Sekarang kita sudah masuk dan menunggu dipanggilkan Amanda untuk bertemu dengan kita. Tidak berselang lama akhirnya Amanda pun keluar, tentunya ditemani oleh pihak kepolisian. Amanda duduk di hadapannya ibu. Dan beberapa menit memang hanya terjadi keheningan. Aku pun dapat melihat kalau ada pancaran kekecewaan dari ibu. Sedangkan Amanda dia hanya menunduk saja sedari tadi. Amanda, ibunya kalau sudah datang ke sini. Saya harap kamu tidak membuat keributan. Dan saya harap kamu juga minta maaf atas apa yang kamu lakukan terhadap Gala. Kali ini Mas Rizal yang bicara. Memang dari tadi dia ikut ke sini. Bahkan Mas Rizal yang membantu mengurus semuanya, mengumpulkan semua bukti agar Amanda bisa berada di penjara untuk mempertanggungjawabkan semua kesalahannya. Apalagi ini masalah nyawa manusia yang menurutku sendiri tidak bisa untuk ditawar-tawar. Amanda, suara Mas Rizal kali ini terdengar santai tapi menusuk. Aku saja sampai takut, apalagi saat melihat Mas Rizal menatap tajam ke arah Amanda. Selama aku kenal dengan Mas Rizal, dia tidak pernah seperti ini. Iya, aku salah. Untuk pertama kalinya Amanda bicara dan setelah itu dia menatap ke arah ibu. Tante, aku minta maaf. Aku sama sekali tidak ada niat untuk membuat Gala celaka. Apalagi kalau sampai meninggal seperti ini. Aku apa, Amanda? Kenyataannya anak saya meninggal gara-gara ulah kamu. Ibu menatap ke arah Amanda dengan tatapan yang sama sekali tidak bisa aku artikan seperti apa. Tante, saya mungkin memaafkan kamu. Tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kamu harus tetap mempertanggungjawabkan semuanya, ucap ibu dengan tegas. Tante, aku sama sekali tidak ada niat untuk membunuh Gala karena aku mencintai Gala. Aku ingin melakukan semuanya terhadap Laura. Tapi kenapa Gala harus menyelamatkan Laura hingga membuat Gala yang kehilangan nyawanya? Aku sebenarnya sudah tahu alasan Amanda ini, karena sudah pasti dia tidak suka denganku. Dia pasti tidak ingin aku bahagia. Apalagi kalau sampai kembali dengan Mas Gala. Akan tetapi mendengar bicara langsung seperti ini, aku benar-benar tidak bisa pikir. Bisa-bisanya dia melakukan itu semua. Sebenarnya aku salah apa dengan dia? Bukankah dia yang membuat rumah tanggaku dan Mas Gala hancur? Seharusnya aku yang marah dengan dia, tapi dia malah melakukan hal yang menurutku benar-benar bodoh. Hanya karena tidak suka dia ingin menghilangkan nyawa orang lain. Tante, aku minta maaf, aku tidak mau menyakiti Gala. Tante sudah tahu sendiri bagaimana alasanku.
Jadi aku mohon tolong bebaskan aku ya Tante. Aku tidak mau berada di sini. Ibu sontak saja menggeleng, sedangkan aku kembali tidak habis pikir. Kok ada orang seperti Amanda ini? Entahlah, apa yang ada di dalam pikirannya. Dia seperti tidak merasa bersalah sama sekali. Cukup Amanda, kamu itu salah. Masih saja membela diri. Setelah mendengar apa yang kamu katakan tadi, akan saya pastikan kamu akan berada di penjara dalam waktu yang lama. Mas Rizal kembali bicara, kembali lagi juga dia menatap Amanda dengan tajam. Siapa kamu, ha? Kamu tidak ada urusannya di sini. Jelas ada urusannya saya. Apalagi menyangkut Laura. Kamu ingin menyakiti dia. Saya tidak akan membiarkan itu semua terjadi. Kamu... Kali ini aku malah bingung dengan maksud Mas Rizal berkata seperti itu. Mungkin karena sahabat dari adiknya kali ya. Makanya dari itu Mas Rizal ingin membantuku. Amanda, apa yang dikatakan Rizal itu benar. Laura itu juga anak saya. Saya tidak terima jika kamu ingin menyakiti dia. Saya ingin kamu menerima semua hukuman ini. Saya juga ingin kamu belajar dari semua ini. Jangan pernah menyakiti orang lain, apalagi itu hanya untuk kesenangan diri kamu sendiri, ucap ibu. Tante, ibu pun menatap ke arahku. Laura, kita pergi dari sini ya. Ibu sudah cukup bicara dengan dia dan tetap pada keputusan awal. Dia harus dihukum. Tapi Tante, aku mohon jangan seperti ini. Ibu kembali menggeleng. Tidak. Ini yang terbaik. Ibu juga menatap ke arah Mas Rizal. Nak Rizal, terima kasih untuk bantuannya ya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi jika tidak ada kamu. Mungkin sampai sekarang kita tidak akan pernah tahu siapa yang melakukan ini semua. Sama-sama Tante. Saya senang bisa membantu seperti itu. Dan memang sebuah kejahatan tidak bisa dibiarkan. Kalau dibiarkan, nanti akan semakin banyak memakan korban. Kamu benar sekali. Sekali lagi terima kasih untuk semuanya. Iya Tante. Setelah itu kita pun keluar dari kantor polisi ini. Sedangkan Amanda dia kembali dibawa ke dalam sel tahanan. Bu, apa yakin dengan keputusan ini? Ibu memilih pergi dari sini? Tanyaku ketika tahu kalau ibu akan pergi keluar kota. Beberapa minggu kemudian ibu berpamitan denganku. Beliau mengatakan kalau akan pindah keluar kota. Sebenarnya ibu memang tinggal di sana. Hanya saja saat aku dan Mas Gala ada masalah kemarin, ibu datang ke Jakarta, membantu untuk menyelesaikan semuanya. Walaupun tidak kembali dengan Mas Gala, tapi setidaknya ibu bisa membuat Mas Gala menjadi lebih baik lagi. Iya nak, ibu akan pergi karena tempat ibu ada di sana. Ibu tidak akan sanggup kalau terus berada di sini. Ibu pasti akan kembali teringat dengan Gala. Bu, aku tidak bisa menahan sedih saat tahu ibu akan pergi. Jelas saja aku sedih, karena aku sudah menganggap ibu itu sebagai ibuku sendiri. Jangan sedih ya, kan masih bisa berkirim kabar. Ibu akan sering menelpon kamu. Ibu tidak akan pernah melupakan kamu. Benar ya bu? Jangan pernah lupakan aku. Iya, mana mungkin ibu bisa melupakan kamu, karena kamu sendiri itu adalah anak ibu. Ibu juga pasti akan kesini lagi karena makamnya Gala ada di sini. Iya bu, aku sayang dengan ibu. Aku langsung memeluk ibu dengan erat. Aku pasti akan merindukan ibu. Terima kasih sudah sayang denganku bu. Aku bahagia bisa kenal dengan ibu. Iya Laura, ibu juga seperti itu. Bahagia juga bisa kenal dengan kamu. Oh ya, satu lagi, kamu harus bahagia ya. Setelah ini, kamu semoga mendapatkan laki-laki yang baik, laki-laki yang bisa membuat kamu bahagia. Pokoknya doa ibu selalu terbaik untuk kamu. Amin. Tapi itu hanya di dalam hati, karena aku hanya memeluk ibu dengan erat. Karena sebentar lagi akan berpisah dengan ibu. Hingga waktu terus saja berlalu. Hari berganti dengan minggu dan minggu pun berganti dengan bulan, serta bulan pun berganti dengan tahun. Sudah 3 tahun yang lalu setelah perceraian dengan Mas Gala. Itu artinya juga setelah 3 tahun juga Mas Gala meninggalkan dunia ini. Semuanya telah berlalu dan masa lalu hanya untuk dijadikan pelajar untuk menjadi lebih baik lagi. Aku tidak pernah menyimpan dendam.
Sekarang hanya bisa menjalani hidup dengan baik, hidup dengan bahagia, melanjutkan hidup dengan semestinya. Laura, mendengar nama ini dipanggil, aku pun langsung menoleh. Aku lantas tersenyum saat melihat Lydia yang datang dengan membawa baju pengantin ke hadapanku. Ini, coba dulu, cocok atau tidak di kamu? Ucap Lydia seraya memberikan gaun pengantin itu kepada aku. Aku pun lantas tersenyum seraya mengambil baju pengantin itu. Ya sudah, aku coba dulu ya. Oke, aku tunggu di sini. Aku mengangguk dan langsung mencoba baju pengantin itu. Semoga saja ini cocok dan pas untukku. Aku pun mencoba baju pengantin itu, dan alhamdulillahnya akhirnya cocok. Aku kembali tersenyum, merasa bahagia. Akhirnya baju ini sangat cocok untukku. Membayangkan memakai baju ini di hari yang membahagiakan membuatku tidak bisa mengartikan bagaimana perasaan ini. Merasa tidak menyangka juga pada akhirnya sampai di titik ini. Hal dimana aku kembali ingin memulai hidup yang baru dengan seseorang yang nantinya akan menemaniku hingga selamanya. Amin. Jadi aku mau cerita ya. Kan sudah 3 tahun berlalu, jadi hidup ini pastinya akan terus berjalan. Bahkan hanya itu saja. Tidak mungkin juga aku sendiri selamanya. Karena bagaimanapun aku manusia biasa yang membutuhkan seseorang yang selalu menemaniku bersama saat senang maupun susah. Ya, selama 3 tahun ini aku selalu meyakinkan diri ini agar tidak takut lagi untuk memulai semuanya. Karena pernikahan yang pertama itu berakhir dengan perceraian. Walaupun awalnya merasa takut untuk memulai, tapi akhirnya aku mulai membuka hati, memberanikan diri, dan percaya juga kalau semuanya tidak seperti apa yang aku pikirkan. Pernikahan pertama memang gagal, tapi bukan berarti setelahnya akan gagal juga. Mungkin ini jalan untuk menemukan cinta sejati. Jadi aku kembali mau cerita kalau aku menikah dengan Mas Rizal, kakaknya Lydia. Dialah yang akan menjadi suamiku. Sebenarnya Mas Rizal telah menyatakan perasaannya 1 tahun yang lalu. Tapi pada saat itu memang aku belum siap untuk menikah lagi. Karena ya itu tadi, masih ada ketakutan di dalam diri ini. Namun di sini Mas Rizal itu sama sekali tidak pernah menyerah. Dia selalu meyakinkan kalau semuanya itu akan baik-baik saja. Dia tidak akan menjadi suami yang menyakitiku. Dia akan membuatku bahagia. Selama setahun Mas Rizal meyakinkanku, hingga akhirnya aku pun yakin dengannya kalau dia akan membuatku bahagia. Tidak ada lagi kesedihan yang aku alami. Kamu cantik sekali, Ra. Ini mah Bang Rizal pasti akan pangling kalau melihat kecantikan kamu ini, ucap Lydia. Terima kasih ya Lydia, aku sangat puas dengan hasilnya. Sama-sama kakak ipar, aku ikut bahagia kamu menikah dengan Bang Rizal. Aduh, jadi gak sabar sih mau punya ponakan. Pasti gak seperti itu aku kan malu. Kenapa malu? Wajar dong, kalau menikah kan punya anak. Iya, terserah kamu sajalah. Namun tidak berselang lama ponselnya Lydia pun berdering. Ternyata Mas Rizal yang menghubunginya. Baru juga diomongin, sudah menelpon saja, dasar bucin. Angkat gih, mungkin Mas Rizal ada yang ingin dibicarakan. Paling-paling nanyain kamu, Ra. Bang Rizal kan dia itu bucin banget sama kamu. Aku hanya bisa mengangguk. Aku akui sih kalau Mas Rizal itu sangat baik. Dia juga sangat sweet. Perlakuannya juga membuatku merasa menjadi perempuan yang paling bahagia di dunia ini. Hingga tanpa disadari juga aku jatuh cinta dengan Mas Rizal. Halo Bang, kenapa? Cari Laura ya? Dia aman kok, gak akan hilang. Pokoknya selama seminggu ini Bang Rizal jangan bertemu dulu dengan Laura. Telepon pun sudah terhubung. Apa sih? Dia baik-baik saja kan? Suara Mas Rizal mulai terdengar karena memang ponselnya di loudspeaker oleh Lydia. Baik kok, tenang aja. Syukurlah. Awas aja kalau sampai Laura kenapa-napa. Kamu yang akan abang salahkan. Apa sih? Kok aku? Mas, aku baik-baik aja kok. Lydia juga menjaga aku dengan baik. Jadi jangan khawatir ya. Akhirnya aku membuka suara. Laura, syukurlah kalau kamu baik-baik saja. Aku senang mendengarnya. Iya Mas. Alah, kalau Laura aja yang bicara langsung lembut itu suara. Sudah kan kalian tidak boleh bertemu dulu. Jadi tidak boleh mendengar suara satu sama lain juga. Jadi aku matikan dulu teleponnya ya. Dah abang. Tapi namun belum sempat Mas Rizal melanjutkan ucapannya, Lydia sudah menutup telepon itu terlebih dahulu. Aku hanya bisa menggeleng-geleng saat melihat tingkah kakak adik itu. Mereka itu lucu, tapi sangat hangat. Aku sangat bersyukur bisa ada di tengah-tengah mereka.
Bicara tentang pernikahan, seminggu lagi aku memang akan menikah dengan Mas Rizal. Jadi doakan agar semuanya lancar ya, agar ini menjadi pernikahan yang terakhir. Amin. Hingga seminggu telah berlalu dan pada akhirnya aku sudah resmi menjadi istri dari Mas Rizal. Sah, kata itu telah mengubah statusku dengan Mas Rizal, yaitu kita berdua sudah resmi menjadi suami istri. Benar-benar tidak menyangka jika akan menjadi istri dari Mas Rizal. Akan tetapi itulah yang namanya takdir. Walaupun pernah terluka tapi digantikan dengan jauh yang lebih baik. Aku hanya bisa bersyukur dengan semua ini. Satu lagi, aku menikah dengan laki-laki yang mencintaiku. Aku juga berdoa agar rumah tangga kami bisa bahagia hingga selamanya, sampai ajal yang memisahkan kita. Terima kasih ya sayang, kamu sudah mau menerimaku. Aku sangat bahagia, ucap Mas Rizal seraya menatapku. Sama-sama Mas, aku juga bahagia. Kita sama-sama belajar untuk membuat pernikahan ini menjadi tempat kebahagiaan untuk kita berdua ya. Iya sayang. Kita berdua saling tatap dan Mas Rizal langsung mencium kening ini dengan lembut. Di sini aku berjanji untuk menjadi istri yang baik untuk Mas Rizal. Waktu demi waktu yang dilalui bersama Mas Rizal, kita lalui semuanya dengan kebahagiaan. Dan kebahagiaan yang kita rasakan semakin bertambah karena aku dinyatakan hamil oleh dokter. Dan selama aku hamil, Mas Rizal itu menjadi sangat posesif. Pokoknya aku tidak boleh melakukan apapun, apalagi kalau menurut Mas Rizal itu membahayakan untuk kandungan aku ini. Mas, gak apa-apa kok, hanya cuci piring, bukan hal berat. Sayang sudah ya, kamu duduk aja deh, biar aku saja. Kamu lebih baik diam, oke? Tapi Mas, aku belum sempat menyelesaikan ucapan ini, tapi Mas Rizal sudah mengecup bibir ini. Dasar. Akhirnya aku pun mengalah dan mengikuti apa yang Mas Rizal katakan. Karena ini semua aku yakin dilakukan Mas Rizal demi kebaikanku juga. Masa kehamilan aku jalani dengan bahagia. Pada saat melahirkan pun Mas Rizal selalu ada untukku. Dia tidak pernah meninggalkanku dan menjadi ayah yang baik juga untuk anak kita. Kita berdua dikaruniai anak kembar, satu cowok satu cewek. Itu benar-benar membuat kebahagiaan kita bertambah dan aku bersyukur bisa menjadi seorang ibu. Pagi bunda sayang. Kebiasaan Mas Rizal selalu mencium kening ini saat bangun tidur. Pagi Mas. Si kembar sudah bangun? Belum Mas, masih bubuk mereka. Mungkin sebentar lagi juga bangun. Begitu. Mas Rizal pun lantas menarikku ke dalam pelukannya. Mas. Iya sayang, kenapa? Kan si kembar lagi tidur, jadi kamu sepenuhnya milik aku. Bayi besar rupanya tidak mau kalah. Aku mengelus pipi Mas Rizal. Iya dong, bayi besar kan harus dapat kasih sayang juga. Oh, mau disayang? Sini. Aku pun mencium pipinya Mas Rizal sebagai ucapan terima kasih untuk semua kebahagiaan yang Mas Rizal berikan untukku. Hari-hari berikutnya dan bahkan tahun-tahun berikutnya aku lalui dengan bahagia dengan si kembar dan Mas Rizal juga tentunya. Kita menjadi keluarga yang sangat bahagia dan aku akan berusaha untuk menjaga kebahagiaan ini selamanya. Akan ada pelangi setelah hujan lebat. Aku percaya akan hal itu karena sekarang aku telah merasakannya. Aku bahagia setelah masalah yang pernah dilalui. Ya Tuhan, aku tidak ingin minta apa-apa. Aku hanya ingin bahagia bersama keluargaku. Bahagia untuk selamanya. Dan akhirnya ceritanya pun selesai. Waduh, bagaimana nih menurut kalian? Ceritanya selesai juga. Kalau menurut Mas Narasi, ini sepertinya kayak ada kemiripan dari cerita yang sebelumnya ya. Tapi kayaknya hanya sedikit sih, karena ternyata di dalamnya itu sangat berbeda juga lah antara tragedi dan kisahnya juga, dan permasalahannya juga. Ya, ini cerita yang cukup kompleks dan epic ya endingnya. Menarik. Begitu juga dengan sosok Rizal ini sih. Salut juga Mas Nara dengan sosok Rizal ini, yang tentunya sangat baik, sabar, dan juga penyayang. Lydia juga tidak kalah baik juga dengan si Lauranya. Tapi sangat disayangkan sekali setelah semuanya sadar dan setelah semuanya menyadari akan kesalahannya masing-masing. Di sini Gala harus meninggalkan dunia. Tapi ya walaupun dengan tragis, tapi dia pergi dengan tenang karena sudah mendapatkan maaf dari Laura. Dan Amanda masih mendekam di penjara. Itu lama karena menghilangkan nyawa seseorang. Mungkin 15 atau 20 tahun lah, tidak tahu. Ya seperti itulah. Dan seperti biasa ya, ambil sisi positifnya dari cerita di atas dan buang sisi negatifnya. Dan tentunya dari Mas Nara mohon maaf ya,
bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video yang lainnya and see you. Ciao, bye-bye.